Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebenarnya karena iseng saja ya. Jadi saya bongkar-bongkar file, ternyata ketemu satu file yang sangat menarik. Jadi ini ada satu slide yang saya persiapkan dulu ketika perkuliahan S3. Jadi ada satu mata kuliah yang mengajari kita untuk bagaimana cara untuk mengajar ya. Jadi ini saya persiapkan untuk micro teaching untuk mata kuliah itu. Jadi fokusnya lebih ke arah aplikasi dari matematika di dunia nyata, khususnya di modulus. Oke, jadi untuk judulnya sendiri Arithmetic with Congruences and the Applications in Check Digits. Jadi kita menggunakan kongruensi dan bagaimana aplikasinya di dunia nyata dalam ya check digit itu. Nah, ada banyak produk ya kan yang membutuhkan nomor identifikasi. Contohnya credit card ya kan. Kartu kredit itu kan ada nomornya kan di situ. Terus NRIC, jadi kalau di Singapura itu ada ya mirip seperti KTP gitulah. Terus ISBN kalau kita ini buku. Jadi kalau untuk sekarang ISBN ada 13 digit ya. Terus ada Universal Product Code kalau misalkan kita beli suatu produk, terus itu ada nomornya kan di situ. Dan selanjutnya adalah, nah kalau misalkan ya kita bayangkan saja angkanya itu kan ada lumayan banyak kan digitnya kan, bisa 10 bisa lebih gitu kan, atau kurang juga bisa. Tapi intinya angkanya itu lumayan. Terus bayangkan kalau misalkan kita mengetik angkanya itu, nah itu kan ada kemungkinan kita salah misal satu digit ya, itu sangat mungkin. Jadi gunanya di sini adalah ya bagaimana cara memastikan kalau misalkan cuma salah satu digit, nah itu kita tahu oh ini bukan nomor yang valid kan. Jadi kita bisa ngecek lagi, nah memastikan untuk tidak salah mengetik. Nah itu gunanya. Terus bagaimana cek digit itu bekerja? Sebelumnya kita ingat-ingat lagi tentang kongruensi. Jadi kita punya dua bilangan bulat di sini AB, dia kongruen mod n jika dan jika ketika kita kurangkan A dan B-nya itu habis dibagi n. Nah, n-nya ini adalah modulus ya, biasanya disebut dengan modulus. Contohnya kalau misalkan 17 ya kan, dia akan kongruen dengan 6 mod 11. Jadi biasanya angka B-nya ini diambil 0 sampai n-1. Itu biasanya seperti itu. Tapi ada beberapa kasus yang dipakai senternya ya. Jadi minusnya sampai ke kiri, terus plusnya ke kanan. Jadi contohnya kalau 11 ini ada beberapa kasus yang digunakan minus 5 sampai 5. Itu juga ada kasus yang seperti itu. Tapi biasanya yang dipakai 0 sampai n-1. Contohnya kalau di sini 17 kongruen dengan 6 mod 11. Kenapa? Karena ketika 17 dikurang 6 itu hasilnya 11. Dan 11 itu habis dibagi 11. Karena apa? Karena ya 11 kali 1 kan. Dan selanjutnya ini 217 itu kongruen dengan 8 mod 11. Kenapa? Karena kalau kita kurangkan di sini hasilnya jadi 209. 209 itu habis dibagi 11. Masih ingat kan ciri-ciri habis dibagi 11? Jumlah digitnya habis dibagi 11. Nah, masih ingat nggak tentang perkalian perhitungan seperti ini kan? Jadi porogapet ya, kalau waktu SD dulu kan 17 bagi 11 hasilnya 1, ini dikalikan 11 dikurangkan hasilnya 6. Ya kan ini kan sisanya. Nah, ini ya sebenarnya untuk mencari yang kongruensinya yang tadi yang dari 0 sampai n-1 ya sama saja mencari sisanya. Contoh lain ini dibagi 11 kan kali 1 11 10, terus 7-nya turun, terus 11 kali 9 99 dikurangkan sisanya 8. Nah itu salah satu caranya. Nah di kongruensi ini kita juga mempunyai ya penjumlahan dan perkalian seperti biasa ya. Jadi kita bisa jumlahkan 15 kongruen dengan 4 mod 11, ini juga bisa dikalikan seperti biasa. Nah ini kalau misalkan angkanya terlalu besar, nah kita bisa modkan dulu baru dijumlahkan atau dimodkan dulu baru dikalikan.
Contohnya, kalau misalkan kita punya ini, kita bisa modkan dulu, ini kan jadi 17 mod 11 itu kan 6, terus ini 7 ya. Jadi 13 dimodkan 11 kan hasilnya jadi 2, jauh lebih mudah. Ini juga lebih mudah. Jadi ini sama saja, ini 6 kali 7, 42 dimodkan 11, hasilnya 9. Nah ini bagaimana? Ya ini dulu dimodkan dengan 11. Terus hasilnya itu dipangkatkan 2017. Kan dia nanti berulang kan. Jadi sederhana. Oke ya. Nah, aplikasinya bagaimana? Ini ada contoh untuk kartu identitas ya di Singapura. Jadi untuk yang warga Singapura biasanya depannya S. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya nomor ini, terus 6-nya itu ternyata salah ketik jadi 8. Nah, jadi error. Jadi nggak valid lagi. Ya kan? Contoh lain kalau misalkan ini hanya diganti jadi D, ya kan? Di sini ya kalau misalkan ini 8, ini kan 8H. Nah, ini kalau diganti 8D itu jadi valid. Karena cek digit di belakang ini tergantung dari angka-angka yang di depan dengan huruf juga di depannya. Nah, jadi biasanya kalau orang Singapura depannya ST, kalau orang luar F atau G. Kalau saya sendiri waktu kuliah di sana, nomor depannya untuk yang student pass itu G. Bukan nomor ya, huruf maksudnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Intinya, kita kan tadi ada 7 angka kan, 7 digit angka. Nah, itu ya kita gunakan rumus ini, terus ketemu D-nya. Ya kan, D0-nya itu 0 kalau pertamanya S atau F, 4 kalau pertamanya T atau G. Terus ini dihitung dapat hasilnya kan. Nah, hasil akhirnya itu kita cocokkan dengan tabel ini ya kan. Kalau misalkan depannya S atau T, cek digitnya pakai ini. Terus kalau depannya F atau G, cek digitnya pakai ini. Jadi contohnya, nah kalau kita mau mengecek apakah ini valid, ya sudah dimasukkan ke rumusnya. Nah, ternyata hasilnya 3. 3 itu akhirnya H kan. Bisa dilihat di sini ya, 3 belakangnya H kan. Oh, ternyata valid. Jadi, kalau misalkan mau mencari angka yang hilang bagaimana? Karena kan mungkin saja kan kalau kita punya suatu kartu terus ada satu angka yang mungkin tidak jelas atau mungkin rusak, itu kan sangat mungkin. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ya sudah dimisalkan saja dia X gitu kan. Misalkan X, terus cari X-nya berapa. Contohnya ini, masukkan ke rumus. Oh, didapat X-nya 0. Berarti nilainya ini. Jadi, itu adalah salah satu penggunaan dari kongruensi di dunia nyata. Dan ini sangat penting ya. Terutama kalau misalkan ya itu tadi salah satu contohnya, kalau misalkan kita punya kartu terus kartunya rusak, ada satu nomor atau satu huruf yang hilang, kita bisa mencari nomor atau huruf yang hilang itu apa. Terus yang kedua, kalau misalkan menginput karena digitnya lumayan kan, apalagi kalau menginput kayak gitu kan biasanya itu lebih dari satu nomor, misalkan banyak. Kayak contohnya kalau misalkan pustakawan, ada list ISBN. Nah, ISBN-nya misalkan ada 100 buku, itu kan wah, ngetiknya luar biasa, sangat mungkin untuk error. Jadi itu bisa untuk mencegah salah ketik itu tadi. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan. Karena ya seperti yang kita tahu ya, matematika itu banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.